Wanita ini punya kemampuan aneh. Dia bisa melihat garis-garis merah di atas kepala orang lain. Garis-garis itu menandakan berapa banyak dia sudah bercocok tanam dengan orang lain. Di balik kemampuan uniknya ini, ada banyak sekali kasus-kasus kematian dan juga pembunuhan misterius yang terjadi. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik garis-garis aneh ini? Disclaimer dulu, bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi, biar kalian paham jalan ceritanya. Dan inilah Aslan episode 4. Jadi, Aslan ini adalah garis-garis merah yang menghubungkan orang-orang yang pernah begituan. Jadi mungkin Sona ini menemui orang yang sudah dia ancam, entah itu siapa, dan orang yang diancam itu mendorong Sona sampai dia terjatuh. Han lalu menanyakan, apakah mungkin kacamata itu ada lebih dari satu? Karena kasus serupa yang dilakukan Jongmin ini juga terjadi di beberapa tempat. Hyun tidak tahu pasti, bahkan dia tidak tahu tentang kekuatannya ini. Esok harinya, Hyun bermimpi Sunah meninggal. Hal itu membuat guru menegurnya. Si ketua kelas yang tertarik kepada Hyun mulai mengkhawatirkannya. Lee pun mengajaknya untuk keluar akhir pekan ini, tapi Hyun menolak karena dia harus bekerja. Kemarin, dia melihat lowongan pekerjaan di sebuah hotel. Sementara itu, seorang staf baru bernama Meisung dimarahi atasannya karena salah mengerjakan pekerjaannya. Nah, Meisung ini ternyata menggunakan kacamata S-Line. Saat istirahat makan, Meisung menceritakan bahwa dia jauh-jauh datang dari Busan ke Seoul berniat menjadi aktor. Nah, sebentar lagi Mei akan mengikuti sebuah casting. Nah, guru-guru di sana terlihat tertarik dengan guru musik yang baru saja lewat. Esok harinya, Mei terlihat berpakaian menor dan pergi ke sebuah hotel tua. Hotel ini adalah tempat di mana Hyun ini bekerja. Sementara Han dan rekannya masih mencari titik terang dari kasus keponakannya ini. Mereka mulai mencurigai si guru bahasa, tapi keluarga dari guru bahasa bilang bahwa si guru punya fobia ketinggian, jadi tidak mungkin dia yang mendorong Sunah. Han masih tidak mau meyakini bahwa keponakannya ini bundir. Dia yakin keponakannya ini berubah setelah memakai kacamata itu. Han lalu menjelaskan fungsi kacamata itu ke rekannya. Sementara Lee dan juga ketua kelas datang menemui Hyun. Tiba-tiba, Mei datang dan meminta kamar 206. Lee sempat mengintip dan merasa familiar dengan wanita itu. Di kamar, Mei berakting seolah sudah tidur dengan puluhan pria. Beberapa saat kemudian, Mei ini keluar. Lee yang melihatnya tahu jika Mei adalah staf administrasi baru di sekolah mereka. Mei lalu kembali ke huniannya yang kecil dan juga lusuh. Sementara itu, Han teringat perkataan Sunah yang mengatakan bahwa ibunya Hyun membunuh suaminya karena ketahuan selingkuh. Kasus lama pun dibuka. Dari situ Han mulai percaya dengan cerita Aslan tersebut. Han lalu menemui Hyun dan menanyakan apakah Aslan Sunah ini ada. Hyun menjawab ada, tapi hanya satu dan itu tidak terhubung dengan orang di sekolah mereka. Di rumah, Hyun melihat berita tentang kasus pembunuhan berantai lagi. Pelakunya sudah tertangkap. Hyun lalu melihat bahwa pelakunya menggunakan kacamata. Dari situ, Hyun mulai berpikir, apakah benar kacamata itu ada beberapa. Esok harinya, Mei masuk ke ruangan musik. Mei beralasan dia ke sana karena mendengar musik yang sangat indah. Mereka berdua pun mulai mengobrol dan Mei merasa sangat cocok berbicara dengan guru musik. Dia bahkan berpikir untuk melakukan hal begituan. Di luar, ketua kelas mengajak Hyun pergi ke kolam sekolah. Dia tahu Hyun suka tempat-tempat yang tidak ada orangnya. Hyun langsung melompat. Ketua kelas panik dan langsung menyelamatkannya. Mereka lalu makan mie untuk menghangatkan diri. Hyun merasa cocok dengan ketua kelas. Dia
mulai menceritakan soal kemampuan anehnya ini yang bisa melihat garis-garis merah di atas kepala orang lain. Nah, si ketua kelas ini mempercayai setiap perkataannya Hyun. Siang harinya, Mei terlihat kembali ke hotel dan lagi-lagi meminta kamar 206. Di dalam, Mei terlihat berbicara sendiri. Dia menceritakan bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya di hotel tua itu. Dulu, secara tidak sengaja, dia menemukan kacamata di hotel tersebut dan dari situlah dia mulai melihat S-Line. Di ruangan 206, ada lubang kecil yang bisa digunakan untuk mengintip kamar sebelahnya. Nah, tiba-tiba seorang pria masuk ke kamar 205. Mei mencoba mengintip. Mei kaget begitu tahu pria yang di kamar sebelah adalah si guru musik. Seorang wanita lalu datang dan mereka mulai bercocok tanam. Mei terlihat sangat marah. Dia hanya bisa mendengar suara desahan dari kamar 205. Sebelum pergi, wanita itu bilang bahwa mereka akan bertemu lagi besok di jam yang sama. Mei lalu pergi ke lobi dan bilang akan memperpanjang tinggalnya di hotel tersebut. Mei lalu mengambil alat pemadam. Dia juga memasukkan sesuatu ke dalam minuman. Esok harinya, saat wanita itu datang, Mei langsung memukulnya. Wanita itu disekap. Mei memakai bajunya dan berpura-pura sebagai wanita tersebut. Si guru musik tentu bingung kenapa Mei masuk ke kamarnya. Mei mulai berakting seolah-olah sudah tidur dengan banyak sekali laki-laki, tapi kali ini dia ingin tidur dengan guru musik tersebut. Si guru musik menganggap Mei ini sudah gila. Mei hanya tertawa. Di tangannya dia memegang staples. Si guru musik tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ternyata itu efek obat yang dimasukkan Mei ke dalam minuman si guru. Mei memeluk si guru, tapi tiba-tiba darah bercucuran kemana-mana. Mei mulai menggila. Dia buru-buru menggenjot si guru musik tersebut di saat sekaratnya. Setelahnya, Mei mulai menstaples tubuhnya. Di luar, Hyun yang akan bersih-bersih melihat wanita yang terikat keluar dari kamar 206. Hyun buru-buru masuk ke kamar 206. Di sana, ada mayat si guru musik serta Mei. Tapi anehnya, Mei sudah tidak memakai kacamatanya lagi. Hyun yakin bahwa insiden ini ada hubungannya dengan kacamata S-Line tersebut. Kacamata itu benar-benar sangat berbahaya. Malamnya, Han kembali ke TKP dan mencoba mencari kacamata yang dimaksud. Han pun menemukannya dan mencoba untuk memakainya. Han kaget begitu melihat banyak sekali S-Line di atas kepalanya. Mulai hari itu, Han selalu menggunakan kacamata tersebut. Dia masih terkejut dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, seorang murid datang ke kantor polisi. Han melihat ada 4 garis di kepalanya. Han lalu teringat dan langsung membawa Jiwon ke rumah sakit untuk menemui adiknya. Han cuma ingin memastikan apakah benar Jiwon tidak pernah bercocok tanam dengan sunnah. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Jiwon. Di grup yang berisi Lee, ketua kelas dan juga Hyun, Lee bilang dia akan merayakan ulang tahunnya Hyun. Cuma Hyun menolak karena dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Si ketua kelas mengirimkan pesan yang meminta untuk bertemu sebelum datang ke acara pesta. Nomor tidak dikenal juga mengirimkan pesan perayaan ulang tahunnya Hyun dan Hyun diminta untuk datang ke sekolah. Di sekolah, Hyun masih memikirkan soal pesan dari nomor tidak dikenal. Tiba-tiba, murid bernama Jina datang dan beberapa murid mulai membicarakannya secara diam-diam. Di kantor polisi, rekannya Han melapor tentang kasus kekerasan seksual yang baru saja terjadi. Ternyata, laporan itu dari Jina. Seminggu yang lalu, Jina ini datang ke rumah kenalannya yang dia kenal saat trainer idol. Di sana, dia minum-minum sampai tidak sadarkan diri. Begitu sadar, Jina melihat CD-nya yang terpasang terbalik dan kenalannya ini sudah pergi dari sana. Jina bilang bahwa sebelumnya dia ini masih perawan. Han lalu melihat
ada 4 Aislinn di kepalanya Gina. Dia merasa Gina ini berbohong. Esok harinya, Han pergi ke sekolah. Han sempat bertemu dengan Bu Guru Gyujin. Han pun meminta Bu Gyujin untuk mempertemukannya dengan Hanyul, kenalannya Gina yang diceritakannya tempo hari. Han melihat ada 1 Aislinn di kepalanya Hanyul. Ketika dimintai kesaksian, Hanyul hanya bilang bahwa dia tidak tertarik sama sekali tidur dengan Gina. Saat akan pulang, Han bertemu dengan Hyun. Hyun yang sadar dengan kacamatanya Han meminta Han untuk segera menyerahkannya. Han menolak karena ini termasuk barang bukti. Apalagi ketika memakainya, Han jadi tahu pandangan para tersangka ini terhadap dunia. Hyun sekali lagi mengingatkan bahwa kacamata itu terlalu berbahaya karena setiap kematian selalu menyertai kacamata itu. Bu Gyujin tiba-tiba datang dan Hyun langsung pergi. Nah, di sini terungkap bahwa Bu Gyujin ini punya kemampuan yang sama dengan Hyun, yaitu bisa melihat Aislinn dengan matanya sendiri. Han dan rekannya lalu pergi ke tempat trainer idol tersebut. Menurut kesaksian manajer di sana, bahwa Gina ini orang yang tidak mau berusaha. Padahal Gina ini terlihat tidak punya bakat sama sekali menjadi idol. Apalagi Gina punya kebiasaan minum-minum dengan para trainer laki-laki. Hanyul pun dimintai keterangan kembali. Hanyul sebenarnya malas menanggapi Gina, apalagi dari dulu Gina ini terus mengejarnya. Hanyul bahkan bisa membuktikan chat mereka berdua. Di ruangan berbeda, Han menyebutkan keanehan yang dia temukan, di mana baju dan juga CD yang ada bercak darahnya sudah dicuci, jadi tidak ada bukti atas tuduhan tersebut. Apalagi Gina juga baru melapor seminggu setelah kejadian. Han lalu membuka pintu dan melihat asalnya Hanyul tidak terhubung sama sekali dengan Gina. Han mulai kesal, dia merasa Gina hanya membuat tuduhan palsu. Saat pulang, Han bertemu lagi dengan Hyun. Mereka pun mengobrol. Han memang sadar bahwa kacamata ini berbahaya, tapi jika digunakan dengan baik, mungkin kacamata ini bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang lain, seperti yang Hyun lakukan waktu itu. Baru-baru ini, Han menyelidiki tentang kasus pemerkosaan yang dialami oleh Gina, teman sekelasnya Hyun. Dan berkat kacamata itu, kasusnya langsung selesai karena tidak ada yang terbukti sebagai tersangka. Gina ternyata hanya membuat tuduhan palsu. Apalagi Gina bilang dia masih perawan, padahal dia punya 4 Aislinn di kepalanya. Hyun ingat, seminggu sebelum kejadian, memang Gina ini tidak memiliki Aislinn sama sekali di kepalanya. Han buru-buru kembali dan meminta rekannya untuk menyelidiki dari awal kasusnya Gina. Mereka berdua lalu pergi ke apartemennya Hanyul. Apartemen itu terlihat tertata rapi. Hanyul bilang memang dia ini orangnya perfeksionis. Sementara itu, Hyun kembali ke hotel. Dari kejauhan, ada yang memperhatikannya. Hyun menduga ada seseorang yang sengaja mengatur kacamata itu untuk diberikan ke orang-orang tertentu. Hyun lalu masuk ke kamar 206. Tiba-tiba, ketua kelas mengagetkannya. Ketua kelas tadi sempat melihat Hyun masuk ke hotel dan dia mengkhawatirkan Hyun. Jadi, ketua kelas mencoba untuk mengikutinya. Singkat cerita, mereka berdua berciuman. Sementara itu, Han dan juga rekannya mencari sesuatu di tumpukan baju bekas. Han lalu menemukan sesuatu yang dibungkus plastik. Ternyata, itu adalah spray milik Hanyul. Dari mana Han tahu? Karena tadi saat di apartemennya Hanyul, dia melihat spray yang warnanya berbeda dengan yang lain. Untuk orang seperfect Hanyul, hal itu pasti mengganggu. Jadi jika dia tidak memasang spray yang warnanya sama, artinya ada sesuatu dengan spray tersebut. Apalagi sampai membuangnya. Tapi yang masih membuat Han ini bingung, kenapa Aislinn di kepalanya Hanyul tidak terhubung dengan Gina. Esok harinya, Hanyul dimintai keterangan kembali. Hanyul menjawab mungkin darah itu adalah darah haid milik Gina. Kenapa spray itu dibuang? Karena Hanyul tidak suka memakai sesuatu yang sudah dipakai orang lain. Hanyul juga bilang bahwa di malam itu Gina yang merengek-rengek ingin datang ke huniannya. Dia ingin minum-minum dan Gina menghabiskan semua minuman itu sendiri. Hanyul memintanya untuk pulang, tapi Gina malah menolak.
dan ingin minum lagi. Jadi Hanyul membelikannya minuman di minimarket. CCTV minimarket pun dicek dan benar apa yang dikatakan oleh Hanyul. Masalahnya di apartemennya Hanyul hanya ada CCTV di parkiran. Nah, Han melihat ada 4 laki-laki yang lewat, tapi setelah mereka kembali, masing-masing dari mereka garis S-line-nya bertambah. Esok harinya, Hyun melihat garis S-line-nya Jina terhubung dengan keempat teman sekolahnya. Hyun mencoba menghubungi detektif Han, tapi ternyata detektif Han sudah ada di sana. Keempatnya lalu dibawa ke kantor polisi dan dibawa ke ruangan berbeda untuk dimintai keterangan. Han lalu menemui murid yang punya satu S-line dan bilang akan mengantarkannya pulang. Tiba-tiba Han berhenti. Rekannya ini bingung. Kenapa Han menangkap 4 orang murid ini padahal mereka tidak terbukti bersalah. Han tidak mau menjelaskan, dia hanya meminta rekannya untuk mengintimidasi murid yang ada di mobilnya. Murid itu pun mencoba kabur dan dia berhasil ditangkap. Murid itu memohon untuk dilepaskan karena dia merasa tidak melakukan apapun. Tapi Han malah bilang bahwa dia sudah membebaskan ketiga temannya. Tapi kenapa murid itu tidak? Karena dialah tersangkanya. Murid itu panik, dia sampai menangis. Akhirnya si murid mengaku bahwa dia dan ketiga temannya memang memperkaos Jina. Tapi itu semua direncanakan oleh Hanyul. Dan kesaksian ketiganya juga sama, bahwa ini semua didalangi oleh Hanyul. Han juga menunjukkan bukti obat bius yang digunakan Hanyul untuk membius Jina. Jadi kali ini Hanyul sudah tidak bisa berkelit. Selesai dengan ini semua, Han pergi ke panti jompo untuk menemui ayahnya. Tapi pihak panti bilang bahwa ayahnya tidak ada di sana. CCTV coba diperiksa, ada seorang wanita yang membawa ayahnya Han ini pergi. Dan wanita itu adalah Bu Guru Gyujin. Nomor tidak dikenal mengirimkan fotonya Sunnah. Han meminta rekannya untuk memeriksa identitas Bu Guru Gyujin. Han buru-buru pergi ke rumah sakit. Han lalu melihat S-line-nya Sunnah mulai bergerak. Han lalu menodongkan senjatanya. Ternyata S-line-nya Sunnah terhubung dengan ayahnya Han, yaitu kakeknya Sunnah sendiri. Han bingung, itu artinya kakeknya Sunnah pernah memperkaosnya. Han marah dan langsung mencekik ayahnya. Untungnya Han bisa mengontrol dirinya. Han menangis, bisa-bisanya keponakan yang dia jaga sebegitunya malah dirusak oleh kakeknya sendiri. Di tempat berbeda, banyak sekali darah di tangannya Hyun. Hyun menangis sambil meminta pertolongan ke Han. Di sebuah kafe, seorang barista bernama Jun terkejut melihat video di HP-nya. Video itu berisi Jun yang sedang bercocok tanam. Saat Jun pergi ke kampus, ternyata teman-temannya yang lain sudah melihat video tersebut. Jun tidak bisa apa-apa selain meratapi hidupnya. Jun bahkan berpikir untuk bundir. Untungnya, Bu Gyujin menyelamatkannya. Bu Gyujin lalu memberikan kacamata itu ke Jun. Bu Gyujin bilang bahwa kacamata itu dia temukan di lantai. Di tempat berbeda, Hyun janjian bertemu dengan ketua kelas. Mereka berdua lalu pergi ke hotel. Ketua kelas terlihat sangat canggung, tapi dia berusaha untuk memberanikan diri. Hyun bersedia menyerahkan keperawanannya untuk ketua kelas. Selain mereka pun akhirnya terhubung. Saat akan pulang, ketua kelas meminta Hyun untuk menunggu karena dia akan membelikan sesuatu. Hyun melihat ke arah kaca. Teriakan terdengar dari kejauhan. S-line di kepalanya Hyun tiba-tiba menghilang. Semua orang berkumpul. Hyun kaget ketika melihat ketua kelas tewas karena tertimpa besi. Hyun menyalahkan dirinya. Dia merasa hidupnya ini dikutuk karena semua orang yang dekat dengannya ini mati. Nomor tidak dikenal mengirimkan video Lee disekap di sebuah tempat. Itulah alasan Hyun meminta bantuannya Han. Hyun lalu cerita bahwa setiap hari ulang tahunnya ada seseorang yang selalu mengirimkan kartu ucapan. Tapi sampai sekarang Hyun tidak pernah tahu siapa pengirimnya. Awalnya Hyun mengira itu dari ibunya.
Sampai Hyun sadar ada seseorang yang selalu menunggu hari ulang tahunnya Hyun untuk melakukan sesuatu. Hyun menunjukkan video Lee ini disekap serta ucapan agar Hyun pergi ke sekolah. Han mencoba berpikir, jika semua permasalahan ini berada di sekolah, artinya pelakunya adalah orang sekolah. Han lalu ingat tentang video CCTV saat Bu Gyujin membawa pergi ayahnya. Identitas Bu Gyujin juga sudah diselidiki dan tidak ada guru bernama Gyujin di sekolah. Mereka berdua lalu pergi ke sekolah. Hyun lari duluan dan Han kehilangan jejaknya. Hyun langsung menyelamatkan Lee, tapi Lee bilang bahwa Hyun lah yang memintanya pergi ke sekolah. Mereka berdua lalu keluar, tapi tidak melihat Han, begitu juga sebaliknya. Seolah mereka berada di dimensi yang berbeda. Hyun mencoba untuk menuruni tangga, tapi dia selalu kembali ke ruangan yang sama. Han memutuskan untuk pergi ke rooftop. Hyun mendengar suara pintu ditutup dari lantai atas. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke rooftop. Han masuk ke sebuah tempat aneh. Di depannya ada banyak orang-orang berbaju putih berkumpul. Salah satunya adalah Jun, barista yang diberikan kacamata oleh Gyujin. Setelah mendapatkan kacamata itu dan didoktrin oleh Gyujin, Jun mulai membunuh semua orang-orang yang pernah bercocok tanam dengan dirinya. Kali ini, Jun akan membunuh orang terakhir yang asalnya terhubung dengan dirinya. Dengan santainya, Jun membunuh pacarnya sendiri. Sementara itu, Lee ternyata memakai kacamata Aislinn. Nah, dia diberitahu oleh seseorang jika Hyun mati di hari ulang tahunnya, maka semua orang akan bisa melihat Aislinn bahkan tanpa bantuan kacamatanya. Dan orang yang mengatakannya adalah Bu Guru Gyujin. Nah, ternyata Bu Gyujin ini punya jutaan Aislinn di kepalanya. Dia bisa dengan mudah menghilangkan Aislinn itu. Kali ini, dia akan mengorbankan ayahnya Han. Gyujin memberikan pisau itu ke Han dan meminta Han untuk membalaskan dendamnya Sunnah. Pisau itu diambilnya, tapi Han malah akan menyerang Gyujin. Gyujin membanting Han dan merebut pisaunya. Gyujin lalu membunuh ayahnya Han. Han menembaknya berkali-kali, tapi peluru itu tidak mempan terhadapnya. Han lalu dicekik. Di sini terungkap bahwa Gyujin lah yang mendorong Sunnah dari lantai atas. Hal itu dilakukan agar Han masuk ke perangkapnya Gyujin. Di luar, Lee mencekik Hyun. Hyun melempar kacamata itu dan menghancurkannya. Lee seketika langsung tersadar. Darah yang ada di pipinya Hyun mulai keluar. Hyun lalu masuk ke dimensinya Gyujin. Hyun menanyakan apa alasannya Gyujin ini melakukan ini semua. Gyujin menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki Hyun ini bukanlah kutukan melainkan berkah. Bagi Hyun, itu tetaplah kutukan karena orang-orang terdekatnya mati. Tapi Gyujin bilang dia sudah membuktikannya. Saat kacamata itu diberikan ke beberapa orang, mereka sangat senang bisa memiliki sedikit kekuatan itu. Orang-orang berbaju putih itu pun mulai membentuk lingkaran. Gyujin menebas Hyun, tapi ibunya melindunginya. Ternyata selama ini, ibunya Hyun ini terjebak di dimensi yang dibuat oleh Gyujin, karena dulunya dia melihat dengan kacamata itu. Jadi, itu semua bukanlah salahnya Hyun. Hyun berlari ke arah Gyujin, tapi Gyujin langsung menusuknya. Darah milik Hyun mulai terbang ke atas menuju ke bumi. Darah itu pun mulai membentuk garis-garis merah. Kematian Hyun akan membuat semua orang yang ada di bumi bisa melihat garis Aislinn langsung. Dengan kekuatannya Gyujin, darahnya Hyun mulai disebarkan ke seisi bumi. Hyun lalu bangkit dan menusuk Gyujin, tapi Gyujin bilang ini semua sudah terlambat. Dia sudah menunaikan tugasnya. Gyujin tewas dan semua orang tiba-tiba tersadar. Hyun lalu tersadar, Lee membantunya, dan Hyun melihat Han yang masih linglung. Semua orang kini bisa melihat Aislinn di kepala setiap orang. Awalnya mereka bingung, tapi perlahan mereka mulai sadar apa maksud garis-garis itu. Kehidupan semua orang mulai berubah.
mereka menutup wajah mereka dengan masker atau helm untuk menutupi aib-aib mereka. Sekarang, semakin banyak garis Aslan di kepala mereka, maka semakin malu juga mereka menunjukkan identitas, begitu juga sebaliknya. Hyun masih belum menemukan jawaban kenapa kemampuan bisa melihat Aslan ini ada. Suna mulai tersadar dari komanya. Suatu hari, ketika Hyun pergi ke pemakaman ketua kelas, Hyun seperti mendengar suara orang memanggilnya. Dan orang itu adalah Bu Gyujin. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur drama Korea yang berjudul Aslan. Benar kan seperti dugaanku di awal bahwa Bu Gyujin ini pasti dalang di balik semua ini. Buat yang masih bingung siapa Bu Gyujin ini, kalau menurutku Bu Gyujin ini entitas asing, entah itu roh atau apalah. Kenapa dia ingin semua orang bisa melihat Aslan belum terjawab juga di film. Tapi kalau dilihat bagaimana Bu Gyujin ini menikmati setiap dia memberikan kacamata itu ke orang lain dan berakhir tragis, seolah Bu Gyujin ini menikmati drama yang terjadi. Apa alasan adanya kemampuan Aslan ini? Kalau menurut kalian apa coba? Komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dijum.